Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital EDIC Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda usai libur panjang dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang jatuh pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dibukanya kembali perdagangan pasca long weekend, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG melompat cukup tinggi ke zona hijau dengan ditopang oleh sejumlah katalis positif yang mulai muncul di bursa saham domestik. Apakah Anda merupakan salah satu dari pelaku pasar yang sibuk melakukan aksi beli di sepanjang perdagangan hari ini? Atau justru masih melanjutkan aksi tunggu dan cermati alias wait and see sembari menunggu penerapan keputusan terbaru dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 1 September 2026 mendatang? Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang kiranya bakal Anda pilih dalam aktivitas berinvestasi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, agar peluang yang ada di pasar dapat dimaksimalkan dengan seoptimal mungkin. Untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi EDIC Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Selasa 18 Agustus 2026 oleh para pembaca edicchannel.com dan tentunya termasuk Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya EDIC Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Kado Kementan untuk HUT ke-81 Republik Indonesia. Surplus beras jutaan ton dan ekspor ke Malaysia. Guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita masih akan membahas keriuhan dan gegap gempita perayaan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, di mana salah satu kado istimewa yang dapat dirasakan masyarakat yaitu terkait keberhasilan pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Salah satu penumpang utama atas ketahanan pangan tersebut didapat dari surplus produksi beras nasional hingga 3,67 juta ton pada 2026 ini. Sebenarnya dilaporkan oleh Kementerian Pertanian atau Kementan dalam prosesi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia kemarin, disebutkan bahwa produksi beras nasional di sepanjang tahun 2000 ini diproyeksikan menembus angka 34,77 juta ton. Jauh melebihi kebutuhan dalam negeri yang diberikan secara total mencapai 31,1 juta ton. Atas capaian tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak ragu untuk mengklaim bahwa posisi Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu 1 tahun dari target 4 tahun yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak sekedar klaim tanpa dasar, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization alias FAO juga memperkuat pernyataan dari Amran dengan memperkirakan produksi beras Indonesia bakal mencapai 38,6 juta ton pada periode 2026-2027. Yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat terbesar di dunia. Masuk berita kedua, pemerintah siapkan 5 triliun rupiah untuk penanganan bencana. Purbaya, kalau kurang kita akan tambah. Selanjutnya masih dari berita nasional, di mana pemerintah menegaskan kesiapannya dalam menyediakan dukungan pendanaan terkait penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah memastikan bahwa dana kebencanaan bakal senantiasa tersedia dan dapat segera digunakan saat kondisi di lapangan memang membutuhkan. Menurut Purbaya, pemerintah dalam rancangan anggaran telah menyediakan dana siaga di angka 5 triliun rupiah untuk keperluan penanganan bencana. Tak hanya sebesar itu, Purbaya juga menegaskan bahwa langkah penambahan anggaran juga siap dilakukan bergantung dengan kebutuhan yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Setiap pengajuan pendanaan untuk penanganan bencana tersebut dipastikan Purbaya bakal ditindaklanjuti secara cepat dan taktis.
melalui mekanisme dan standar operasional prosedur atau SOP yang telah disiapkan oleh pemerintah secara khusus dan disesuaikan dengan kondisi bencana yang membutuhkan penanganan secara responsif dan tepat sasaran. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Ekspor batubara Indonesia naik 46,8%, ditopang permintaan Cina dan harga. Masuk ke pembahasan ketiga, kita juga masih akan membahas tentang situasi terkini dalam lingkup nasional yang kali ini terkait dengan realisasi ekspor batubara nasional yang tercatat naik hingga 46,8% pada Juni 2000 dan lalu dengan ditopang oleh peningkatan permintaan dari Cina serta gelombang kenaikan harga komoditas. Sebenarnya dilaporkan dalam riset Office of Chief Economist Bank Mandiri yang dipublikasikan melalui situs resmi Perseroan, disampaikan bahwa volume ekspor batubara Indonesia per Juni 2006 tercatat mencapai 40,1 juta ton atau meningkat 14,7% secara tahunan atau year on year dibandingkan 34,9 juta ton pada periode sama tahun lalu. Sedangkan dari sisi nominal, realisasi ekspor tersebut berhasil membuka nilai ekspor hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak sampai 46,8% secara year on year dari realisasi pada Juni 2025 yang tercatat masih sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Bank Mandiri, tren perbaikan kinerja ekspor batubara tersebut terutama didorong oleh penguatan harga di tengah dinamika geopolitik global, di mana permintaan dari pasar Cina masih menjadi tujuan ekspor terbesar dengan penguasaan pangsa pasar mencapai 41,8% dari total volume ekspor batubara pada Juni 2026 yang melonjak cukup signifikan dibandingkan realisasi pada Juni 2025, di mana pangsa pasar Cina masih besar 31,7%. Meski memang telah menjadi pasar utama ekspor batubara nasional. Ya, kita akan masuk pada berita keempat. XL Smart atau EXCL perluas jaringan dengan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz. Dari rentetan kabar terkait perkembangan terkini dari berita nasional, kini kita beranjak pada kabar dari kalangan emiten, di mana kali ini info terbaru datang dari PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL yang mulai memanfaatkan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Langkah pemanfaatan tersebut bakal dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari dukungan perseroan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan peningkatan kualitas layanan 4G di Indonesia. Langkah pemanfaatan tersebut bakal dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari dukungan perseroan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan peningkatan kualitas layanan 5G di Indonesia. Langkah pemanfaatan tersebut sengaja diluncurkan bersamaan dengan momen HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat konektivitas digital nasional, sekaligus untuk memperluas manfaat teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, perseroan memahami betul bahwa keberhasilan 5G bukan hanya diukur dari berapa banyak kota atau BTS yang terhubung, melainkan dari seberapa besar konektivitas yang lebih baik dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk belajar, menjalankan usaha, mengakses layanan publik, hingga meningkatkan produktivitas secara ekonomi dan sosial. Bagi XL Smart, ketersediaan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz bakal membuka ruang yang semakin luas bagi industri telekomunikasi untuk mempercepat pemerataan konektivitas dan pengembangan ekosistem 5G nasional. Masuk pada berita kelima, Telkom atau TLKM dongkrak bisnis enterprise, ruang pertumbuhan masih besar. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita juga masih akan membahas terkait perkembangan industri telekomunikasi nasional. Di mana usai tadi kita membahas kabar terkini dari XL Smart, maka kali ini berita juga datang dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang terus berupaya memperkuat bisnis enterprise-nya demi mendukung transformasi digital di berbagai sektor,
mulai dari pemerintahan, BUMN, hingga dunia usaha. Bagi Telkom, langkah penguatan bisnis enterprise merupakan bagian tak terpisahkan dari proses transformasi perseroan yang telah tersusun dalam strategi yang disebut sebagai TLKM 30. Selepas dengan proses transformasi tersebut, Telkom Enterprise juga melakukan restrukturisasi guna membenahi organisasi, memperkuat tata kelola, serta menyederhanakan proses bisnis agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Segmen business to business atau B2B. Inisiatif tersebut juga sekaligus menjadi bagian dari strategi Telkom bersama Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam memperkuat kapabilitas digital nasional dalam rangka menghadapi tantangan teknologi masa depan termasuk artificial intelligence atau AI, keamanan cyber, data sovereignty, dan juga AI sovereignty. Ya, demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda, para sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com, dan media sosial Edek Channel. Sampai jumpa.